Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita masuk materi terakhir kita, yaitu tentang mixing atau pencampuran. Apa itu pencampuran? Pencampuran itu adalah unit operasi yang dipraktekkan secara luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan proses. Nah, metode yang digunakan biasanya adalah mixer mekanis menggunakan jenis impeller. Kemudian mixer pneumatik itu biasa memanfaatkan udara atau udara gas inert menghasilkan campuran. Di sini ada macam-macam campuran. Macam-macam campuran itu ada dua, ada homogen, ada heterogen. Homogen itu adalah campuran yang seluruh bagian sifatnya adalah sama. Sedangkan heterogen itu adalah yang tidak mempunyai sifat sama. Dan di sini ada contohnya. Contoh macam-macam campuran heterogen. Sini ada fase terdispersi, ada fase pendispersi, nama campuran, kemudian contohnya. Nah, di sini fase terdispersi itu maksudnya adalah fase yang akan didispersi. Nah, fase yang akan didispersi itu adalah padatan, sedangkan fase pendispersi itu adalah medium yang akan mendispersi fase terdispersinya. Nah, di sini fase pendispersinya ada padat, kemudian nama campurannya sol padat, contohnya kuningan, perunggu, dan pasir. Fase terdispersi padat, fase pendispersinya cair, nama campuran sol, contohnya tinta dan cat. Kemudian contoh berikutnya, sini ada fase terdispersi padat, fase pendispersinya gas, nama campuran aerosol padat, contoh asam dan debu. Nah, nanti ini bisa kamu lihat ya sampai contoh yang terakhir, kayak dia krim kocok dan busa sabun. Nah, di sini ada prinsip kerja campuran atau mixing. Prinsip kerjanya, pencampuran merupakan operasi yang jauh lebih sulit dikaji dan diuraikan daripada pengadukan. Dua karakteristik utama dari sebuah perangkat pencampuran memberi dasar untuk evaluasi perbandingan adalah efisiensi perangkat pencampuran. Nah, di sini dilihat intensitas pencampuran ditentukan oleh waktu yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan atau oleh RPM mixer pada kondisi proses tetap. Nah, atau contoh salah satunya, contoh sederhana lah. Kalau misalnya kamu di rumah ada buat misalnya kayak buat kue, itu kan adonannya menggunakan mixing, ada di situ pencampuran. Nah, RPM ini maksudnya kecepatan kita melakukan mixing itu ada yang tinggi, speednya ada yang rendah. Nah, kemudian pencampuran mekanis yang sebagian besar terdiri dari perangkat berputar digunakan untuk hampir semua cairan. Alat pencampuran mekanis terdiri 3 bagian: impeller, poros, gearbox penurun kecepatan. Impeller merupakan elemen kerja aparatus yang dipasang pada proses vertikal, horizontal atau miring. Drive dihubungkan langsung ke motor. Nah, di sini mengikuti ada 3 jenis yang paling banyak digunakan, yaitu propeller, turbin, dan pedal mixer. Nah, nanti akan kita bahas satu per satu. Nah, sekarang lihat di sini kita masuk ke peralatan mixing. Proses pencampuran akan dipertimbangkan dalam 3 penanganan terpisah, yaitu gas, cairan, dan padatan. Nah, kalau pencampuran gas, alat yang digunakan itu adalah peralatan khusus. Kemudian jarang diperlukan untuk pencampuran gas karena viskositas rendah pada gas dapat bercampur dengan mudah. Pencampuran yang diberikan oleh aliran turbulen dalam pipa biasanya cukup untuk sebagian besar tujuan. Nah, di sini yang kedua adalah pencampuran cairan. Faktor yang harus diperhatikan dalam pencampuran cairan itu ada yang pertama, operasi berlangsung secara kontinu. Nah, itu bisa kamu baca ya dari A sampai E. Kemudian berikut peralatan yang digunakan dalam proses pencampuran cairan. Nah, untuk pencampuran cairan itu ada pencampuran dalam pipa atau inline mixing.
Nah, biasanya pencampuran dalam pipa perangkat statis yang pencampuran turbulennya dalam pipa menyediakan cara murah pencampuran cairan secara terus-menerus. Di sini beberapa desain yang digunakan. Nah, ini lihat gambarnya, desain pencampuran dalam pipa. Nah, ini dia pipanya. Jadi pencampuran itu atau mixingnya terjadi di dalam pipa. Nah, kemudian untuk keterangannya nanti bisa di sini kamu baca ya. Nah, ini gambar pipanya. Kemudian masuk ke tangki berpengaduk. Tangki berpengaduk itu bencana pencampur yang dilengkapi dengan beberapa bentuk agitator. Agitator adalah jenis peralatan paling umum digunakan dalam pencampuran cairan dan pembuatan larutan. Nah, di sini sudah ada contohnya. Contoh agitator dan baffle dalam tangki yang diaduk. Nah, di sini lihat contoh gambarnya. Nah, jadi di dalam tangki ini ada dia pengaduknya, ini pengaduknya. Kemudian yang ketiga itu ada pencampuran padatan. Nah, berbagai macam peralatan khusus telah dikembangkan untuk mencampur padatan kering dan pasta atau padatan basah. Jenis peralatan dan aplikasi dilihat dalam bentuk tabel. Nah, ini dia pencampuran padatan dan pasta. Dari sini bisa kamu lihat jenis peralatannya, aksi pencampurannya, aplikasi, dan contohnya. Di situ ada contoh-contohnya ya. Nah, untuk industri farmasi, pembuatan susu bubuk, deterjen dan bahan kimia. Kemudian ada untuk industri roti, industri makanan, kemudian karet. Nah, di sini sudah terdapat beberapa tipe mesin pencampuran padatan. Nah, ini bisa kamu lihat nanti ya. Nah, kemudian di sini kita masuk ini berbagai jenis mesin pencampur sebagai berikut. Nah, ini mesinnya. Nah, yang pertama itu adalah tumbler. Nah, ini untuk campuran lembut, mampu menangani volume besar, mudah dibersihkan, cocok untuk serbuk padat dan bahan abrasif, bukan untuk memecah ya. Ini dia contoh pencampur tumbler ya. Nah, ini alatnya ya. Nah, kemudian di sini ada tumbler dengan pemutus aglomerat. Nah, ini pencampuran ini untuk menyelesaikan pencampuran bersama dengan pengurangan ukuran, dapat digunakan tumbling mill dengan ball mill, rod mill, dan vibrator pebble mill. Nah, kemudian di sini ada sel stasioner. Nah, ini terdapat juga mixer berbeda dalam bidang wadah, tetap dan berpindah material, dapat dilakukan perangkat pencampuran bagian tunggal atau ganda yang berputar. Nah, ini diantaranya ada ribbon mixer. Nah, ini contohnya ribbon mixer alatnya. Kemudian ya, ribbon mixer ini biasanya dalam sekelompok ada beberapa jenis pita melintang. Nah, ini dia di sini ya. Kemudian ada yang vertical screw mixer. Nah, dia bentuknya vertikal seperti ini. Ini dia vertikal ya, berbentuk kerucut. Nah, kemudian ada Muller mixer. Muller mixer. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini contohnya Muller. Muller merupakan salah satu beberapa jenis Muller mixer. Tipenya arusnya berlawanan ya. Ini gambarnya. Kemudian ada twin rotor. Twin rotor ini terdiri atas dua poros dengan dayung atau skrup yang terbungkus dalam selubung silinder. Nah, kita lihat gambarnya seperti apa. Gambarnya.
Nah, ini twin rotor, ada 2 dia nih. Kemudian ada single rotor. Kalau single itu berarti 1 ini ya. Kemudian ada turbin mixer. Nah, ini turbin mixer, ini dia alatnya. Kemudian nah, kita masuk ke jenis pengaduk. Nah, untuk jenis pengaduknya ini kita teruskan nanti di pertemuan yang berikutnya. Jadi anak-anak ibu, silakan kamu catat materi ini, tidak usah dulu dikumpulkan. Terima kasih.